Pada tahun 1893, di sebuah lembah yang dibelah oleh aliran deras Sungai Citandui, sebuah zaman baru sedang dipaksakan untuk lahir. Gema palu yang menghantam baja dan deru mesin-mesin Eropa terdengar asing, memecah keheningan alam Priangan Timur yang telah berabad-abad lamanya hanya mengenal suara angin dan gemericik air. Di sanalah perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen, sedang menancapkan paku-paku ambisinya dalam wujud sebuah jembatan raksasa. Proyek ini, yang kelak dikenal sebagai Jembatan Cirahong, bukanlah sekadar tumpukan besi dan beton. Ia adalah sebuah pernyataan kekuasaan, sebuah arteri baja sepanjang 202 meter yang akan membentang gagah di ketinggian 66 meter di atas dasar sungai. Tujuannya jelas, untuk mengalirkan hasil bumi dari pedalaman yang subur langsung ke pelabuhan, mempercepat laju keuntungan sekaligus mengokohkan cengkeraman kolonial di jantung tanah Pasundan. Pembangunan jembatan ini sendiri adalah buah dari sebuah lobi politik yang alot. Awalnya, para perencana di Batavia enggan mengarahkan jalur rel melintasi pusat Kabupaten Galuh. Membangun jembatan di atas jurang Citandui adalah sebuah pertaruhan yang terlalu mahal, sebuah tantangan teknis dan finansial yang ingin mereka hindari. Namun, seorang tokoh yang disegani, mantan Bupati Galuh RAA, Kusumadiningrat, atau yang lebih dikenal dengan nama Kanjeng Prabu, tidak tinggal diam. Dengan pengaruhnya yang masih kuat, ia berargumen dengan gigih bahwa denyut kehidupan di Ciamis jauh lebih padat dan rakyatnya akan lebih merasakan manfaat dari deru kereta api. Pemerintah kolonial akhirnya luluh, rel kereta pun dibelokkan, dan pembangunan jembatan yang monumental itu menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keputusan yang tanpa disadari telah membuka gerbang menuju sebuah takdir yang kelam. Di puncak Menara Gading proyek ini berdiri seorang insinyur kepala Belanda bernama Tuan Hendricks. Ia adalah seorang pria yang hidup dan bernapas dalam dunia angka, logika, dan perhitungan presisi. Baginya, alam adalah serangkaian masalah yang menunggu untuk dipecahkan dengan ilmu pengetahuan. Sungai Citandui di matanya hanyalah variabel yang harus ditaklukkan, debit airnya harus diukur, arusnya harus diperhitungkan, dan tanahnya yang labil harus dijinakkan dengan fondasi kokoh yang rangkanya didatangkan langsung dari benua seberang. Ia memandang lembah itu bukan dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan seorang penakluk. Di dunianya tidak ada tempat untuk ruh, kekuatan gaib, atau apapun yang tidak bisa dijelaskan oleh buku-buku teknisnya yang tebal. Jauh dari kantor Tuan Hendricks yang dipenuhi peta dan cetak biru, kehidupan mengalir dengan ritme yang sama sekali berbeda. Di desa-desa yang tersebar di kedua sisi jurang, Sungai Citandui adalah ibu, sumber kehidupan yang airnya mengairi sawah dan memberi minum. Alirannya adalah napas tanah itu sendiri, dan bisikan arusnya adalah suara para leluhur yang menjaga mereka. Di antara ratusan pekerja pribumi yang membelah batu dan mengaduk semen untuk proyek raksasa itu, ada seorang pemuda bernama Surya. Ia bekerja lebih keras dari yang lain. Otot-ototnya menegang di bawah terik matahari, bukan karena kesetiaan pada bendera triwarna Belanda, melainkan karena sebuah mimpi yang ia bangun di dalam hatinya. Setiap upah yang ia terima adalah sebuah bata untuk rumah masa depan yang ingin ia dirikan bersama Nyi Asih, kekasihnya. Asih adalah seorang gadis desa yang kelembutan hatinya terpancar dari senyumnya, dan kisah cinta mereka yang bersemi di tengah deru pembangunan menjadi lambang harapan bagi seluruh komunitas. Mereka, seperti halnya para pemuda dan pemudi lainnya, menatap masa depan dengan binar di mata, tanpa sedikit pun menyadari bahwa bayang-bayang konstruksi yang menjulang itu akan segera menelan semua impian mereka. Namun, tidak semua orang merasakan optimisme yang sama. Para tetua desa yang kulitnya telah merekam jejak musim dan hatinya telah menyatu dengan irama alam, merasakan sesuatu yang salah. Salah satunya adalah Ki Sukasna, seorang sesepuh yang dihormati karena kemampuannya membaca tanda-tanda yang tak terlihat oleh mata biasa. Sejak pilar-pilar pertama ditancapkan ke perut bumi, ia merasakan getaran aneh, sebuah ketidakharmonisan yang mengganggu ketenangan lembah.
Baginya, proyek itu bukan sekadar membangun jembatan, melainkan seperti menusuk urat nadi bumi, mengusik ketenangan para penunggu yang telah lama bersemayam di sana. Baja yang berkilauan diimpor dari Eropa itu, di matanya, bukanlah simbol kemajuan, melainkan belati dingin yang mengancam keseimbangan alam yang rapuh. Awalnya, semua berjalan sesuai dengan perhitungan Tuan Hendricks. Fondasi mulai terbentuk dan kerangka baja perlahan merayap dari kedua sisi jurang. Namun, tak lama kemudian, alam seolah mulai melawan. Kecelakaan-kecelakaan aneh mulai terjadi di lokasi proyek. Para pekerja jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Puncaknya adalah ketika sang sungai itu sendiri menunjukkan amarahnya. Tanpa didahului hujan lebat di hulu, tanpa pertanda apapun, air sungai Citandui tiba-tiba meluap dengan dahsyat. Arus yang keruh dan bergelora menerjang semua yang ada di jalurnya, menghanyutkan material bangunan, merusak struktur yang telah susah payah didirikan. Peristiwa ini terjadi tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, seolah sungai itu memiliki kehendaknya sendiri, menolak dengan keras benda asing yang hendak merangkanginya. Tuan Hendricks menjadi semakin frustrasi. Laporan-laporannya ke Batavia terdengar janggal. Ia tidak bisa memberikan penjelasan rasional mengapa sungai bisa mengamuk di luar musim penghujan. Tenggat waktu semakin dekat, dan setiap hari penundaan adalah sebuah corengan pada reputasinya yang sempurna. Ia menepis keras bisik-bisik takhayul yang mulai menyebar di antara para pekerja, menganggapnya sebagai alasan kemalasan. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, di balik dinding arogansi Eropanya, sebersit keraguan mulai tumbuh. Perhitungannya telah gagal, logikanya telah lumpuh. Sungai itu melawan dengan kekuatan yang tidak bisa ia ukur, dan benturan antara dua dunia yang berbeda kini tak terelakkan lagi. Bulan-bulan berlalu dalam kebuntuan. Proyek jembatan Cirahong terhenti, lumpuh oleh amarah sungai yang tak kunjung reda. Tuan Hendricks, pria yang terbiasa menaklukkan alam dengan rumus dan angka, kini merasa ditaklukkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tekanan dari para atasannya di Batavia semakin menjadi-jadi. Surat-surat bernada keras mulai berdatangan, mempertanyakan kompetensinya. Reputasinya yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini berada di ambang kehancuran, terancam runtuh ke dalam jurang yang sama dengan fondasi jembatannya. Dalam puncak keputusaasaannya, setelah semua solusi teknis dan rekayasa modern telah gagal total, Tuan Hendricks terpaksa melakukan sesuatu yang paling ia benci, menelan harga dirinya. Ia teringat akan cerita para mandornya tentang seorang sesepuh desa bernama Ki Sukasna, orang yang katanya bisa berbicara dengan alam. Awalnya, ia menganggap cerita itu sebagai bualan takhayul, omong kosong kaum pribumi yang terbelakang. Tapi kini, ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat dan hati yang enggan, ia memutuskan untuk mencari orang tua itu. Bukan karena ia percaya, tetapi karena ini adalah jalan terakhir yang tersisa sebelum ia harus mengakui kekalahannya secara resmi. Pertemuan antara Tuan Hendricks dan Ki Sukasna adalah pertemuan dua dunia. Sang insinyur dengan sikap superioritas yang coba ia sembunyikan di balik wajahnya yang lelah, menjelaskan masalahnya dari sudut pandang teknis tentang debit air yang tidak normal dan struktur tanah yang labil. Ki Sukasna mendengarkan dengan tenang, matanya yang teduh menatap jauh, seolah ia sudah mengetahui inti permasalahannya, bahkan sebelum Hendricks selesai bicara. Baginya, masalahnya bukan pada beton atau baja, melainkan pada luka yang ditimbulkan pada tatanan alam yang tak terlihat. Melihat keputusasaan yang tulus di mata pria Belanda itu dan merasakan penderitaan tanahnya sendiri, Ki Sukasna akhirnya setuju untuk menjadi perantara. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya mencengkeram bumi dengan kokoh, diiringi rapalan doa-doa kuno yang bahasanya lebih tua dari jembatan itu sendiri, Ki Sukasna memulai ritualnya. Asap kemenyan mengepul, membentuk selubung tipis antara dunia manusia dan dunia lain. Dalam keheningan yang pekat, ia berkomunikasi dengan kekuatan gaib yang menguasai aliran sungai Citandui. Ketika Ki Sukasna kembali dari perjalanannya, wajahnya tampak muram dan lelah. Ia membawa sebuah pesan, sebuah jawaban atas semua masalah yang menghantui proyek itu. Lokasi pembangunan jembatan, katanya, ternyata adalah wilayah kekuasaan
sepasang siluman ular, entitas gaib yang dikenal dengan nama Aki Bohang dan Nyai Odah. Mereka murka karena rumah mereka telah diusik, ketenangan mereka telah diganggu oleh hingar-bingar pembangunan yang dilakukan tanpa permisi, tanpa kula nuwun kepada mereka yang telah lebih dulu menghuni lembah itu. Ki Sukasna menyampaikan pesan itu kepada Tuan Hendriks, sebuah pesan dari dunia lain yang kini harus diterjemahkan ke dalam tindakan di dunia nyata. Aki Bohang dan Nyai Odah bersedia meredakan amarah sungai. Mereka bahkan berjanji akan menjaga jembatan itu dengan kekuatan gaib mereka, memastikannya berdiri kokoh hingga ratusan tahun. Namun, ada harga yang harus dibayar. Syarat yang mereka ajukan bukanlah emas, bukan pula persembahan hewan. Mereka meminta tumbal, sepasang pengantin baru, seorang perjaka tampan, dan seorang perawan cantik untuk diangkat menjadi anak mereka di alam gaib. Dengan menjadikan manusia sebagai bagian dari keluarga mereka, maka jembatan yang dibangun oleh manusia itu pun akan mereka anggap sebagai bagian dari wilayah mereka. Bagi Ki Sukasna, pesan ini adalah sebuah tragedi. Ia menyampaikannya dengan duka yang mendalam, sebagai sebuah harga mengerikan yang harus dibayar atas kelancangan manusia modern. Namun, di dalam benak Tuan Hendriks, informasi ini diproses dengan cara yang sama sekali berbeda. Kerangka mistis tentang siluman ular dan anak angkat segera lenyap, digantikan oleh kalkulasi dingin seorang manajer proyek. Ini bukan lagi soal dunia arwah, ini adalah sebuah transaksi. Permintaan tumbal ia rasionalkan menjadi sebuah biaya tak terduga yang harus dibayar. Dalam analisisnya yang kejam, nyawa 2 orang pekerja pribumi adalah harga yang sangat bisa diterima demi menyelamatkan sebuah proyek kolonial yang prestisius, menyelamatkan karirnya, dan memastikan keuntungan ekonomi yang telah dijanjikan kepada para investor di negerinya. Kekejaman telah bermetamorfosis menjadi sebuah keputusan administratif yang logis. Seolah takdir sendiri yang menulis naskahnya, sebuah kabar gembira tiba di telinga Tuan Hendriks tak lama setelah itu. Tersiar berita bahwa Surya, salah satu buruh terbaik dan paling rajin di proyeknya, akan segera menikahi kekasihnya, Nyi Asih. Bagi Hendriks, ini adalah jawaban dari langit, sebuah solusi sempurna yang jatuh tepat di pangkuannya. Mereka muda, saling mencintai, dan akan segera menjadi sepasang pengantin baru, persis seperti yang disyaratkan. Sebuah rencana jahat yang dingin dan terperinci pun segera disusun. Mereka akan membiarkan pernikahan itu berlangsung, membiarkan pasangan muda itu merasakan puncak kebahagiaan mereka. Lalu, di saat yang paling tidak terduga, mereka akan menjebak keduanya. Beberapa mandor kepercayaan dan centeng bayaran dipersiapkan untuk menjalankan tugas kotor itu. Sementara Surya dan Asih, dalam kepolosan mereka, merayakan penyatuan cinta mereka dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri sanak saudara. Di tempat lain, Tuan Hendriks dan para kaki tangannya justru merancang akhir dari kisah cinta itu. Sehari setelah upacara pernikahan mereka, Surya dan Asih sedang menikmati kebahagiaan sebagai suami istri. Dunia terasa sempurna dan masa depan tampak terbentang cerah di hadapan mereka. Di tengah suasana penuh sukacita itulah, beberapa mandor Belanda datang mengunjungi gubuk mereka yang sederhana. Dengan senyum yang dipaksakan seramah mungkin, mereka menyampaikan sebuah pesan. Tuan Insinyur Kepala, Tuan Hendriks, katanya, sangat terkesan dengan kerja keras Surya selama ini dan ingin memberikan hadiah pernikahan istimewa secara langsung. Pasangan pengantin baru itu diundang untuk datang ke lokasi proyek pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bagi Surya dan Asih yang hatinya bersih dari prasangka, undangan ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Mereka melihatnya sebagai pengakuan atas dedikasi Surya, sebuah tanda kebaikan hati dari atasan tertinggi mereka. Dengan perasaan bangga dan gembira, mereka pun bersiap-siap. Mereka berjalan kaki menuju lokasi jembatan, bergandengan tangan di bawah cahaya keemasan senja, membayangkan hadiah apa yang menanti mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat ke altar pengorbanan mereka sendiri. Ketika mereka tiba di lokasi proyek, suasana terasa aneh. Para pekerja lain sudah pulang, dan area di sekitar pilar utama jembatan terasa sepi dan mencekam. Tuan Hendriks menyambut mereka dengan keramahan yang kaku, mengucapkan selamat atas pernikahan mereka.
Namun, sebelum Surya dan Asih sempat menjawab, beberapa centeng yang sejak tadi bersembunyi di balik bayang-bayang konstruksi baja tiba-tiba muncul dan menyergap mereka. Kebingungan pasangan muda itu dengan cepat berubah menjadi teror saat mereka merasakan tali-tali kasar mengikat pergelangan tangan dan kaki mereka dengan erat. Mereka meronta, berteriak memanggil nama satu sama lain, namun suara mereka hilang ditelan oleh luasnya lembah. Puncak kengerian itu terjadi dengan cepat dan tanpa ampun. Menjelang maghrib, saat langit di ufuk barat memerah seperti darah yang tumpah, sesaji dan aneka rupa persembahan telah diletakkan di dasar lubang fondasi pilar utama yang menganga gelap. Surya dan Asih, dalam keadaan terikat dan tak berdaya, diseret ke tepi lubang. Dengan satu dorongan kasar, mereka dijatuhkan ke dalamnya. Dari atas, mereka hanya bisa menatap ngeri ke arah langit yang semakin gelap saat para pekerja yang diperintahkan untuk lembur mulai menuangkan adonan semen, pasir, dan batu ke dalam lubang. Teriakan mereka yang putus asa perlahan meredup, lalu lenyap selamanya, ditelan oleh adukan beton yang dingin dan pekat. Cinta, mimpi, dan kehidupan mereka terkubur hidup-hidup di dalam keheningan abadi pilar jembatan. Mereka telah menjadi genta sunyi di dasar Citandui yang dentangnya hanya bisa didengar oleh arwah. Setelah malam yang mengerikan itu, sesuatu yang ajaib atau mungkin terkutuk terjadi. Semua gangguan yang selama berbulan-bulan menghambat pembangunan berhenti total. Sungai Citandui yang sebelumnya selalu bergolak liar kini mengalir dengan tenang dan damai. Permukaannya memantulkan langit seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pembangunan jembatan berjalan dengan sangat lancar, tanpa ada satupun kendala lagi. Proyek itu bahkan selesai lebih cepat dari jadwal yang telah direvisi. Jembatan Cirahong akhirnya berdiri dengan megah, sebuah monumen rekayasa kolonial yang mengagumkan, persis seperti yang telah dijanjikan oleh para penunggu sungai. Tuan Hendricks mendapatkan pujian setinggi langit, karirnya terselamatkan, dan ia menerima promosi jabatan. Dalam catatan resmi Stadspoorwegen, proyek ini tercatat sebagai sebuah kisah sukses tentang keunggulan teknologi dan manajemen Eropa dalam menaklukkan alam liar. Namun, di antara masyarakat pribumi, dalam bisik-bisik yang menyebar dari warung kopi ke pematang sawah, sebuah cerita yang sama sekali berbeda mulai terbentuk dan mengakar. Mereka tahu, kekuatan sejati yang menopang jembatan itu bukanlah baja dari Eropa atau beton yang diaduk dengan presisi, melainkan dua nyawa tak berdosa yang dikorbankan di dalam fondasinya. Kebenaran yang mengerikan itu memang tidak pernah tertulis dalam arsip kolonial, tetapi ia hidup dan tumbuh menjadi sebuah legenda yang menolak untuk mati. Legenda jembatan Cirahong menjadi sebuah arsip tandingan, sebuah perlawanan naratif dari mereka yang tertindas. Cerita itu merebut kembali kepemilikan atas monumen baja itu, mengubahnya dari simbol kekuasaan penjajah menjadi monumen abadi bagi penderitaan rakyat jelata. Kekokohan jembatan itu tidak lagi dilihat sebagai hasil kehebatan insinyur Belanda, melainkan sebagai bukti dari kekuatan arwah Surya dan Asih yang kini menjadi penjaganya. Arwah sepasang pengantin itu diyakini tidak pernah pergi. Mereka tetap di sana, mendiami jembatan yang dibangun di atas kuburan mereka, menjadi penjaga sekaligus pengingat abadi akan hutang darah yang tidak pernah terbayar. Jembatan itu pun menjadi terkenal angker. Orang-orang yang nekat melintas di malam hari seringkali bersumpah mendengar suara tangisan pilu yang terbawa angin atau melihat bayangan sepasang kekasih yang melintas sekelebat lalu menghilang. Nama Cirahong itu sendiri kemudian diberi makna baru oleh masyarakat. Ci, yang berarti air atau sungai, dan Rahong, yang mereka kaitkan dengan kata ngaraung, yang berarti meraung atau merintih. Jembatan Cirahong adalah jembatan di atas sungai yang merintih. Warisan paling kelam dari legenda ini adalah serangkaian peristiwa bunuh diri yang sering terjadi di jembatan itu dari tahun ke tahun. Bagi masyarakat setempat, ini bukanlah sekadar tindakan putus asa, melainkan sebuah panggilan gaib. Seolah-olah kesedihan yang terkubur di dasar pilar itu tidak pernah terpuaskan, dan ia terus meminta tumbal tahunan untuk menemaninya dalam keabadian yang dingin. Jembatan Cirahong pada akhirnya bukan lagi sekadar struktur besi dan beton yang mati. Ia telah menjadi sebuah entitas yang hidup dan berduka.
sebuah monumen yang selamanya akan meratapi fondasinya sendiri, sebuah genta yang terus berdentang dari dasar Citandui, mengisahkan tragedi cinta dan kekejaman yang melahirkannya.